Jumpa lagi di Vestok, channel kesayangan kita untuk belajar bersama mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai fenomena yang ada saat ini, yaitu orang-orang pada melakukan borong emas. Kira-kira fenomena yang ada ini menjadi sesuatu hal yang masih logis untuk dilakukan atau justru membawa potensi untuk menimbulkan kerugian bagi para investor emas. Kita akan bahas tuntas di sini, jadi pastikan Bapak Ibu menonton video ini sampai akhir. Dan bagi Bapak Ibu serta teman-teman yang baru join, langsung saja klik subscribe supaya nanti kedepannya kita bisa belajar bersama. Kita akan membagi video ini menjadi 3 topik utama. Topik yang pertama adalah menjelaskan fenomena orang-orang melakukan borong emas ya. Topik yang kedua kita akan membahas fakta dan juga data dari harga emas. Ini akan menjawab apakah harga emas itu tidak pernah turun. Kita akan kupas berdasarkan data yang ada dan kita hitung menggunakan data absolut atau menggunakan US dollar. Dan pada topik yang ketiga kita akan bahas berapa harga wajar dari emas. Apakah di saat ini menjadi harga yang masih wajar untuk ditebus atau sudah kemahalan atau seperti apa. Kita akan kupas di situ di topik yang ketiga. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu fenomena borong emas. Jika dilihat dari 1 tahun terakhir lebih ya, kurang lebih 1 tahun ini, harga emas ini terus mengalami peningkatan. Sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang, harga emas ini sudah naik sekitar 68% kalau kita ukur dari mata uang US dollar. Tetapi peningkatan yang sangat signifikan ini terjadi sekitar bulan November 2024 lalu sampai sekarang. Ini baru berjalan hanya sekitar 4-5 bulan, yang mana sudah naik sekitar 30% dalam mata uang US dollar. Jadi peningkatan yang sangat signifikan ini kalau kita lihat dipicu oleh beberapa faktor ya. Dan kita bisa bagi menjadi 4 faktor utama. Yang pertama adalah di tengah ketegangan geopolitik dan perang dagang yang terjadi saat ini seperti yang kita ketahui. Permintaan dari safe haven ini tentu akan meningkat, terutama dalam hal ini adalah emas. Dengan semakin tingginya intens ketegangan geopolitik dan perang dagang yang terjadi, ya tentu saja harga emas diekspektasikan akan semakin tinggi. Faktor yang kedua adalah ekspektasi pemangkasan suku bunga dari The Fed. Ketika tingkat suku bunga ini lebih rendah, hal ini akan memicu beli emas untuk lindung nilai yang lebih tinggi karena prospek suku bunga yang menjadi semakin tidak menarik ya. Dan tentu saja faktor yang kedua ini juga membuat harga emas semakin tinggi. Lalu faktor yang ketiga, fluktuasi yang cenderung ke arah pelemahan dari indeks US dollar. Ketika indeks US dollar ini melemah, otomatis membuat daya tarik emas ini semakin menarik karena menurunkan biaya kepemilikan atau biaya beli emas kalau dibeli menggunakan mata uang di luar US dollar. Dan dari faktor yang keempat, dari sisi institusional, bank sentral, terutama bank sentral dari Cina, Tiongkok, ini menambah cadangan emasnya secara konsisten. Sementara dana ETF juga mencatatkan aliran masuk terbesar sejak tahun 2022. Jadi dengan kata lain ada 4 faktor utama tadi yang memicu harga emas itu naik, sehingga ketika peningkatannya cukup signifikan, retailer ini melihat ada peluang yang menarik karena ada harapan harga emas terus tumbuh tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang sama seperti sebelumnya. Tapi apakah selalu demikian? Kita akan bahas di topik yang kedua, yaitu fakta dan data dari harga emas. Di sini kita akan menjawab harga emas apakah tidak pernah turun. Jika kita lihat dari time frame investasi kita yang sangat panjang, artinya di atas dari 30 tahun, ya bisa dibilang harga emas itu akan selalu naik. Tapi time frame-nya 30 tahun ke atas ya. Tapi jika time frame investasi kita ini lebih pendek, pada siklus ekonomi tertentu harga emas bisa turun. Nah, untuk menjelaskan jawaban ini, kita akan lebih menekankan penggunaan harga emas dalam US dollar karena supaya penilaiannya lebih absolut ya, tidak terganggu dengan perubahan kurs. Kita akan lihat pergerakan harga emas dari tahun 1980 sampai sekarang dan kita bagi menjadi 4 fase utama. Langsung saja kita masuk ke fase yang pertama. Fase yang pertama ini di tahun 1980 sampai 2006. Ini hanya terjadi fluktuasi saja pada harga emas. Pada fase ini di tahun 1980 sampai 2006, kita bisa lihat harga emas hanya berfluktuasi, cenderung turun sampai di tahun 2006 harganya kembali ke level di 1980-an. Secara ringkasnya hal ini bisa terjadi karena kombinasi beberapa faktor makro dan struktural seperti faktor yang pertama adalah suku bunga real yang tinggi di USA. Hal ini membuat daya tarik emas sebagai aset tanpa imbal hasil seperti bunga ini menjadi kurang menarik karena kalau tingkat suku bunga tinggi, tentu aset investasi seperti obligasi akan lebih menarik ya, kita bisa dapat bunganya. Faktor yang kedua adalah penguatan dolar USA. Penguatan dolar USA ini terjadi secara berkelanjutan sepanjang tahun 1980-an yang membuat emas semakin mahal kalau mau dibeli dengan mata uang lain non US dollar.
Sedangkan faktor yang ketiga adalah transaksi institusional. Bank-bank sentral Eropa secara besar-besaran ini menjual cadangan emas mereka di era tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an. Dan yang keempat adalah transaksi para investor. Seiring dengan fenomena-fenomena yang ada, para investor juga beralih ke instrumen berbunga seperti saham dan juga obligasi dalam lingkungan ekonomi yang relatif lebih stabil. Jadi dengan kata lain, pada fase yang pertama di 1980 sampai 2006 ini kondisi ekonomi relatif menarik. Tingkat suku bunga ini juga menarik bagi investor non-emas yang membuat instrumen investasi emas kurang menarik. Di sisi yang lain, penguatan indeks US dollar juga membuat harga emas semakin lebih mahal kalau dibeli dengan mata uang non-US dollar. Berikutnya kita masuk ke fase yang kedua, yaitu di tahun 2007 sampai 2012. Pada fase ini, dari sekitaran tahun 2007, harga emas ini cenderung mengalami peningkatan yang signifikan sampai di tahun 2012. Secara ringkasnya, hal ini bisa terjadi karena 5 poin utama. Yang pertama adalah karena kekhawatiran investor. Gejolak ekonomi yang terjadi, yaitu krisis keuangan global di tahun 2008 dan 2009, ini memicu perpindahan besar-besaran ke aset safe haven, terutama di sini adalah emas. Faktor yang kedua adalah pelonggaran moneter dan kebijakan kuantitatif easing. The Fed, ECB, dan juga bank sentral lainnya ini mengerek ekspektasi inflasi sekaligus menurunkan suku bunga real sehingga mengurangi opportunity cost untuk memiliki emas. Dan yang ketiga adalah pelemahan US dollar. Hal ini membuat emas menjadi lebih murah bagi para pembeli dengan mata uang selain USD, yang mana ini akan membuat permintaan emas global semakin tinggi. Yang keempat, adanya krisis utang di zona Eropa di tahun 2010 sampai 2012. Hal ini menambah kekhawatiran para investor atas ketidakpastian global, sehingga investor institusional dan retail beralih ke emas sebagai lindung nilai. Serta yang kelima adalah permintaan yang tumbuh di pasar berkembang, seperti permintaan emas di negara India dan juga Tiongkok pada fase ini tumbuh pesat, yang mana digunakan untuk perhiasan maupun untuk investasi. Masuk kepada fase yang ketiga di tahun 2013 sampai 2023. Secara umum pada fase ini harga emas ini punya fluktuasi yang tinggi. Tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi, selama periode tahun 2013 sampai 2019 harga emas cenderung mengalami tren penurunan karena kebijakan moneter dari USA yang semakin ketat membuat dolar US ini menguat, dan pada akhirnya membuat alokasi investor bergeser ke aset berimbal hasil yang lebih menarik. Sedangkan pada periode di tahun 2020 sampai 2023 harga emas mengalami reversal atau pembalian arah ya, kembali menguat ke level tertinggi dalam dekade terakhir akibat adanya pandemi COVID-19, kebijakan pelonggaran moneter yang cukup ekstrim, lalu disertai dengan lonjakan inflasi dan ketidakpastian geopolitik. Sedangkan pada fase yang keempat, 2023 sampai sekarang, ini fase yang bullish. Pada fase terbaru ini, sejak tahun 2023, harga emas secara relatif terus mengalami penguatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini bisa terjadi di awal tadi sudah kita singgung ya, yaitu karena ketegangan geopolitik dan perang dagang. Yang kedua adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga. Yang ketiga adalah pelemahan indeks US dollar serta diikuti dengan transaksi-transaksi dari para investor institusional. Lalu kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu harga wajar dari emas. Di sini kita akan menjawab berapa harga wajar dari emas. Kita akan hitung bersama-sama berapa harga wajar yang bisa kita gunakan sebagai pegangan. Setidaknya dengan ini bisa menjadi guidance apakah tindakan investasi kita itu hanya FOMO saja atau kita benar-benar mengetahui dengan persis. Kita akan gunakan metode relative valuation. Ya, walaupun metode ini juga mengandung kelemahan ya, tapi ini lebih baik dibandingkan kita tidak punya pegangan sama sekali. Dan kita hitung harga wajar dengan metode relative valuation ini dengan 3 poin utama. Yang pertama adalah rasio harga emas dibandingkan dengan inflasi atau dibandingkan dengan Consumer Price Index dari USA. Yang kedua adalah rasio harga emas terhadap uang beredar atau M2 di USA itu sendiri. Dan yang ketiga adalah rasio harga emas dibandingkan dengan harga perak. Kita masuk ke rasio harga emas terhadap inflasi yang pertama ini ya. Kami menghitung rasio harga emas terhadap inflasi dengan ketentuan yang pertama, harga emas ini dihitung dengan satuan USD per troy atau troy ounce. Yang kedua, indeks harga konsumer atau CPI ini merupakan data yang mengukur perubahan harga yang dibayar konsumen untuk keranjang barang dan jasa. Yang ketiga, informasinya adalah data yang digunakan adalah data dari tahun 1980 sampai 2024, yang mana setiap data pada masing-masing variabel adalah data akhir tahun. Lalu yang keempat adalah dari seluruh data yang ada, kami bisa memperoleh rasio harga emas terhadap inflasi. Lalu dari situ kita bisa hitung rata-rata rasionya seperti apa, sehingga pada akhirnya kita bisa ketahui bersama estimasi harga wajar emas di tahun ini dengan data terbaru.
Dan dari hasil perhitungan yang ada, kita bisa peroleh bahwasannya rata-rata rasio harga emas terhadap inflasi dari tahun 1980 sampai 2024 adalah sekitar 4,07. Apabila dengan data CPI terbaru di Maret 2025 yaitu sekitar 319,80, maka dapat diperoleh harga wajar emas itu sekitar 1.300,24 USD per troy ounce. Kalau kita konversi dengan kurs US dollar per Indonesian rupiah di level 16.800, maka dapat diperoleh harga wajar emas ini adalah sekitar 702.300 rupiah per gramnya. Dari hasil perhitungan ini kita bisa ketahui bahwasannya harga wajar emas masih jauh sekali di bawah harga emas sekarang. Dengan kata lain, harga emas sekarang sudah jauh ketinggian ya. Kalau di level 1.800.000 sampai 2 juta rupiahan per gram ya sudah jauh di atasnya. Ya mungkin ada perdebatan tidak adil kalau kita gunakan indeks inflasi di US ya. Baik kalau gitu kita gunakan rasio harga emas terhadap uang beredar. Ini hanya mengukur dari satu sisi supply uang ya, tidak mengukur dari sisi demand-nya seperti apa. Kami menghitung rasio harga emas terhadap uang beredar dengan ketentuan yang pertama harga emas dihitung dengan satuan US dollar per troy ounce, ini masih sama. Uang beredar yang digunakan adalah M2 dengan satuan triliun US dollar. Yang ketiga juga sama, data yang digunakan adalah data dari tahun 1980 sampai 2024. Masing-masing itu merupakan data akhir tahun, dan dari situ kita bisa hitung untuk memperoleh rasio harga emas terhadap uang beredar, lalu dari situ kita hitung rata-rata rasionya, sehingga dari situ pada akhirnya bisa kita ketahui estimasi harga emas di tahun ini akan seperti apa. Dari hasil perhitungan yang ada bisa diperoleh bahwasannya rata-rata rasio harga emas terhadap uang beredar dari tahun 1980 sampai 2024 ini adalah sekitar 116,81. Apabila dengan data uang beredar terbaru M2 ya, ini di Februari 2025 sekitar 21,7 triliun US dollar, maka dapat diperoleh harga emas itu sekitar 2.534,87 US dollar per troy ounce. Kalau dikonversi dengan kurs 16.800, maka harga wajarnya adalah sekitar 1.369.165 rupiah per gramnya. Jadi dengan hasil perhitungan yang ada, kita bisa ketahui bahwasannya harga wajar juga masih berada di bawah harga sekarang. Dengan kata lain, harga sekarang juga masih ketinggian dibandingkan harga wajarnya. Ya mungkin ada perdebatan juga kenapa hanya USA saja ya, karena sejauh ini emas itu disandingkan dengan USA atau XAUUSD ya kodenya. Tapi kalau nggak mau menggunakan valuasi yang ada dari indeks-indeks USA ya kita gunakan dengan perbandingan dari harga perak. Ini mungkin akan lebih adil ya. Kita bisa hitung rasio harga emas terhadap harga perak dengan ketentuan harga emas dan harga perak ini satuannya sama US dollar per troy ounce. Lalu data yang ada juga sama dari tahun 1980 sampai 2024 yang mana masing-masing data itu adalah data akhir tahun. Dari situ kita bisa peroleh rasio harga emas per harga perak, lalu kita bisa hitung rata-ratanya seperti apa dan pada akhirnya kita bisa ketahui estimasi harga emas dari harga perak terbaru. Dan hasil perhitungannya itu adalah rata-rata rasio harga emas terhadap harga perak dari tahun 1980 sampai 2024 adalah sekitar 67,45. Artinya kalau harga perak itu $1, maka harga emas sekitar 67,45. 67,45 kalinya berarti ya. Apabila dengan harga perak terbaru 17 April 2025 itu sekitar 32,40 USD per troy ounce, maka dapat diperoleh harga wajar emas itu sekitar 2.185,44 USD per troy ounce. Kalau dikonversi dengan kurs 16.800 maka diperoleh harga wajar emas itu sekitar 1.180.429 rupiah per gramnya. Dari hasil perhitungan itu pun masih menunjukkan bahwasannya harga wajar dari emas ini berada di bawah harga emas sekarang di level 1.800 sampai 2 jutaan per gram. Ya, dengan kata lain, harga sekarang ini sudah sangat jauh dari valuasi yang kita hitung dengan 3 metode yang ada. Ya, itu tadi diskusi kita mengenai fenomena yang terjadi FOMO atau orang-orang banyak membeli emas. Ya, saya secara pribadi kurang suka dengan emas karena tidak produktif ya. Tapi pada kondisi ekonomi yang sedang baik-baik saja, kondisi ekonomi yang sedang oke, harga emas tidak menarik, yaitu mungkin bisa menarik untuk dibeli ya. Tapi kalau sekarang harga emas sudah tinggi karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja dan kita baru beli, ya sebetulnya kita menanggung resiko yang cukup tinggi. Karena sewaktu-waktu bubble-nya bisa pecah dan harga emas bisa turun, terutama ketika kondisi ekonomi akan baik-baik saja. Dan itu terutama juga pada periode waktu yang cukup pendek. Kalau kita berinvestasi untuk 30 tahun ke atas ya sebenarnya nggak usah terlalu pusing seperti itu karena pasti akan mengalami peningkatan harga.
Tapi gimana menurut Bapak Ibu semua? Apakah investasi di emas itu menarik dan menguntungkan atau tidak? Coba drop di komen ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan terima kasih telah mensupport channel ini. Bagikan juga video ini ke teman-teman serta orang-orang di sekitar Bapak Ibu serta teman-teman semua supaya channel ini semakin berguna. Tonton juga video-video kita yang lainnya dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.